jamia ruqya aswaja, lahirlah pejuang sejati, beribadah dan bertakwa, Al-Quran dakwah kami. Kami berjuang, kami militan, taat pada sang guru, membantu para marki menggapai kesembuhan, menuju kebahagiaan. Jangan menyerah, jangan mengeluh, Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah sayyidina Muhammadillah. Amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian, praktisi PW dan PJ Kalimantan Selatan, puji syukur Allah Subhanahu wa taala kita bisa diberi kesehatan oleh Allah, diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa menghadiri acara tasyakuran hari lahir Jam'iyah Ruqya Aswaja yang ke-5. Sebelum melanjutkan sambutan ini, mari kita baca sholawat bersama ya. Allahumma sholli wa sallim ala Nabiina Muhammad alaihi salam, sholatan tadumu wa tuhda ilaih mamarral layali wa tulad dawam. Hadirin yang kami muliakan, ada beberapa hal yang kami sampaikan tentang JRA ini, terutama kami kemarin menghadiri Sidatnas di Lampung ya. Alhamdulillah berkah itu PW bisa hadir 2 orang gitu. Kemudian pas waktu itu kami pas kebetulan ditakdirkan bertemu dengan beliau itu mujis itu di Banten, di PW Banten gitu. Beliau malam itu juga setelah acara bermalam langsung pulang, kami bermalam di hotel di Banten. Kemudian kami waktu itu juga bermalam di pengurus wilayah Banten, karena kami itu tidak punya bisa tiket ke Lampung langsung, jadi transit berhenti di pesawatnya di Jakarta, kemudian mengikuti rombongan dari PW Banten itu. Ternyata memang kata Gusama itu bahwa JRA ini persaudaranya sangat kuat sekali. Terbukti kami sendiri itu mulai Banten, Jakarta dari Bandara Soekarno-Hatta terus ke Banten tuh, ke Lampung itu memang ikut praktisi biji serang itu, dan itu gratis. Dan semuanya itu ya itu dari kemudian yang dari utusan Tatposi dengan Tatopik itu pulangnya langsung mau ziarah ke Jakarta, tanah luar Batang itu dijemput oleh PJ DKI itu. Jadi pokoknya persaudaranya sangat kuat sekali. Itu yang saya rasakan itu. Kemudian pesan-pesan Gusama itu kepada kita, karena memang kata Gusama itu sering kan di mana kalau ini katanya di media sosial nggak ada gerakan itu. Jadi kami terketuk itu. Jadi kami minta kepada beliau untuk sedikit memberi motivasi waktu di hotel itu. Jadi beliau itu memberi saran kepada kita, bagi yang nggak aktif katanya, kalau belum percaya Al-Quran itu syifa, syahadat lagi katanya itu. Itu kan sebenarnya pukulan buat kita itu. Kenapa nggak aktif itu? Karena apa itu sehingga nggak aktif? Kami minta hanya saja dari PW ini keaktifan, kalau ada rutinan datang
kemudian kalau ada visi yang mengadakan Rukmas datang, itu aja. Kemudian kalau ada acara seperti ini, itu di visi-visi lain Nusantara itu rame itu di grup itu. Kenapa kita enggak itu? Padahal sudah di BW itu, di PP itu pusat itu memberikan itu apa itu? Tribon kan itu Tribon itu. Jadi tinggal memuat kita pasang apa namanya foto kita yang ada JRA-nya itu, pakai baju garupi atau simbol rame itu. Jadi kenapa grup kita enggak itu? Apa malu-malu? Kenapa kok malu-malu itu? Padahal kita sudah diakui itu. JRA itu sudah diakui LDNU, lembaga dakwah itu, dan yang lain enggak ada. Bahkan itu sama itu yang terbesar praktisi ini jemaahnya JRA ini. Jadi harapan kami itu begini, curhat ini saya ini. Selama di Serang tuh saya ngikuti bis itu sampai ke Lampung. Itu luar biasa itu semaraknya di dalam mobil itu, bis itu bacaan buat dikit-dikit JRA itu dibaca semuanya. Dan semuanya kompak kayak seragam semuanya itu. Itu. Padahal orang biasa semuanya seperti kita itu. Kenapa kok mereka bisa itu? Karena kita kurang militansinya, kurang kita itu. Rasa memiliki padanya Al-Quran kan syifa itu. Kalau kita atau kita karena takut kalau mengobati sembuh itu, sebenarnya tujuan kita bukan itu, bukan sembuh itu, yang menyembuhkan Allah. Pokoknya kata Gus Sama itu, mana yang sakit pegang dan baca ayat Al-Quran itu, baca aja itu, yang yakin bahwa Al-Quran syifa itu aja. Soal sembuh enggaknya itu urusan Allah itu. Dan tujuannya kan mendakwahkan Al-Quran sebagai obat. Sebenarnya kalau kita berpikir lagi itu sebenarnya ini misi besar kita itu. Karena kalau kita nggak ada ru'yah ini, nggak pakai Al-Quran ini, dukun yang main bagaimana? Dukun, masyarakat kita pakai dukun, terus kan itu syirik. Kalau kita sudah punya jamiah, kenapa kita diam itu? Kemudian lagi yang jadi kita lagi itu supaya kita semangat itu menhum, istilahnya mereka itu menhum, kita menyebut menhum mereka. Artinya di luar ahli sunnah wal jamaah itu pakai ru'yah juga, tapi dakwahnya itu yang mencuci otak itu, sehingga orang itu keluar dari Islam itu. Nah kalau kita sudah punya seperti ini dan diakui LDNU, masa kita tega, masyarakat kita masuk berobat ke dukun, kemudian nanti jamaah kita diambil oleh orang-orang yang di luar jamaah ahli sunnah wal jamaah. Kan kita yang bertanggung jawab itu. Nah itu di tujuan kita kalau mikir itu, insya Allah kita ini tetangga sakit datangi, mengobati pakai Al-Quran itu, Al-Quran dulu. Karena mutunya JRA kan obat Al-Quran, obat pertama dan yang utama bagi makhluk yang sakit. Artinya kalau kita sakit itu Al-Quran dulu yang pertama. Apa bacaannya? Ya terserah bacaannya, punya Al-Fatihah, ayat Al-Quran, Falaq, An-Nas, itu aja kan. Apalagi kita sudah jadi praktisi, ada metode-metodenya itu. Jangan sampai kita JRA ini berobat ke selain itu kan, lucu. Kita suruh sendiri berobat ke orang lain gitu, yang jadi pikiran itu. Itu saya mohon nanti, apalagi nanti ini bulan apa ya? April, insya Allah April ini sukseskan ini pelatihan di Kalsel. Jadi bisa kami mohon kepada praktisi berkah, kawan-kawan yang punya saudara, atau ini kan ada ketua baru ini, nanti perkenalkan ini apa programnya nanti, Mr. Pak Indro ini ketuanya nih. Gimana kalau mamanya nambah lagi nanti umpamanya kan yang sanggup itu 3, Banjarmasin, Banjarbaru, HSS. Barangkali di berkah kemarin yang pelatihan yang kedua itu, alumni kedua itu nggak jadi berkah ini, pindah ke Tala. Asalnya kan di berkah itu. Barangkali mungkin nanti yang ketiga ini mungkin dengan semangat yang menggelora itu, ngajak kawan-kawannya. Jadi kami mohon untuk praktisi ya berkah di sini dan semuanya praktisi itu untuk meningkatkan militansinya itu. Karena demi Al-Quran ini, dan itu
nggak sembuh dapat pahala itu. Dan insya Allah kalau datang ke diundang orang pasti ada sandi manggil, amplop itu isinya beneran itu. Ada yang iya, ada yang warna merah, macam-macam itu warnanya. Itu walaupun nggak dikasih, nggak mungkin orang nggak kasih itu, minimal ada 50 itu aja datang. Kalau sementara aja baca Al-Quran pahala, orang sembuh itu. Nah, kami mohon nanti kalau ada undangan, itu rencana Banjarbaru ini Ustadz Ridwan itu ada masjid baru, bikin masjid baru beliau itu, kemudian mau anu emas katanya. Jadi nanti kalau diundang kami mohon hadirnya itu kawan-kawan ini, karena waktu kemarin ya di Banjarbaru, di Banjar sini kurang tenaganya. Kalau ada pasti itu, kalau sudah emas itu pasti ada tuh, ada reaksi itu. Diperlu sekali kita ini itu datang ke situ, sangat dibutuhkan gitu, kita ini. Jadi soal duit ya, karena memang JRA ini ya mandiri intinya, jadi masing-masing itu. Tapi kemarin di Banjar ini disepakati setiap yang datang dikasih kemarin itu 50-an, karena banyak hasilnya. Dan insya Allah ke belakang ini biar tidak keluar di kantong sendiri itu. Jadi kalau ada infak itu nanti dipikirkan ke praktisi yang datang di acara itu untuk bensin atau apa itu. Gitu. Jadi mohon nanti ya ilmu yang kita dapat jadi jangan didiamkan di buku saja itu. Karena kita sudah dapat ijazah itu lagi. Insya Allah itu kalau kita kan ada tawassulannya dibaca di belakang itu, insya Allah kalau gitu dibaca dan kita yakin kepada Allah, apalagi kita punya guru sudah nyambung itu, insya Allah manjur aja itu, insya Allah manjur. Pokoknya jangan takut itu aja. Semua penyakit itu kan makhluk semuanya itu. Kalau dibaca itu Al-Quran ya, semuanya Al-Quran. Kenapa pakai Al-Quran? Katanya itu kata bersama itu, padahal kan obat yang banyak obat itu, ada herbal, ada dokter, tapi Al-Quran, karena Al-Quran itu berobat dengan Al-Quran itu adalah kebiasaan orang-orang soleh. Jadi kalau kita meruqyah pakai Al-Quran itu kita termasuk golongan orang soleh. Itu perlu kita. Jadi obat pertama itu. Jadi sebelum ke dokter, sebelum ke bodrek, itu pakai Al-Quran itu, Al-Falaq An-Nas, pukul kepalanya sambil menganga itu ada. Kalau keluar muntahkan, keluar ludahkan, niat membuang penyakit. Yakin di hati itu, insya Allah itu. Nah, mungkin itu sambutan dari kami mohon kerjasamanya, ilmu yang kita dapat dari mujis itu supaya bermanfaat. Tetangga kita sakit, datangi sakit apa datangi, dan kita membantu berdoa dan pengobatan secara al-ajar itu. Mudah-mudahan nanti JRA, kalau JRA yang pusat itu hari lahirnya kan kelima nih. Kalau PW ini berapa ya? 2019 ya? 2019 Pak, lebih yang ke Kaltim itu. Kurang lebih lah. Itu tiga tahun. Dua itu. Yang umur 2 tahun ini masih muda sekali. Tapi kalau kita semangat, kemudian ingin mengamalkan ilmu, insya Allah itu. Sekian saja dari kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kop yang terbaru. Ya. Jadi itu sudah kop yang terbaru. Nanti sekretaris tinggal mengedit aja lagi perubahan anunya tapi itu yang untuk cabang. Atau kalau mau minta yang sudah diedit nanti bisa saya share yang bisa diedit, karena yang dikirim dari pusat bentuknya PDF. Bentuknya PDF tidak bisa diedit. Kemarin sudah saya edit yang terbaru ya, sudah saya edit kemarin. Itu yang bisa diedit nanti insya Allah nanti saya share di grup selama untuk sekretaris. Untuk nomor surat itu tetap tidak ada perubahan. Kalau untuk PW Kalimantan Selatan itu kodenya M ya, M, kodenya M.
Selanjutnya untuk PC itu ada juga di situ M00. إنكم لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وابدأ اليوم المجرمون لم أحد مني آدم يعمل خلال إنه لكم عدو مبين وليعبدني هذا صراط مستقيم ولقد أرسلنا منكم إلى نذيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها يوم كنتم تكفرون فلم نختم على أفواههم وذكرنا أيديهم ونشهدهم بما كانوا يكذبون ولو نشاء لمسنا على أعينهم ولو